Oke, di sini saya ingin melakukan simulasi instalasi OS, dan OS yang saya akan install yaitu Linux distro Mint. Pertama kita beri nama untuk virtual machine-nya yaitu Linux Mint. Lalu kita tambahkan ISO-nya di sini. Oke, setelah itu di sini kita centang saja, dan kita kasih RAM-nya 6, lalu core CPU-nya 6 juga. Ya, cek free finish Ubuntu Mang Jian. Udah bersih. Order Linux. Wis 64. Oke. Kita finish. Kita start di sini. Oke, jika sudah masuk ke desktop seperti ini, kita klik bagian yang berbentuk di sini. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih English, defaultnya langsung continue. Ini juga continue. Oke, di sini kita lewati aja karena kita tidak perlu menginstal. Oke, di sini kita pilih yang atas, lalu install now. Continue. Langsung continue lagi di sini. Lalu kita masukkan nama. Contohnya pakai nama saya, Idam. Lalu passwordnya. Oke, sudah. Lalu kita continue. Ini lanjut ke konfigurasi networknya. Ini saya di sini memakai Linux Mint yang seperti tadi, tapi ini menggunakan dual boot, jadi lebih lancar saat menggunakan. Lalu di sini kita mengusahakan 4 PC ini dalam satu jaringan, yaitu ini jaringan ini. Lalu klik di sini, lalu zoom ke IPv4, kita aktifkan di sini. Lalu ini kita ganti ke yang manual. Lalu untuk IP address kita masukkan 192.168.1.10, dan netmasknya kita masukkan 255.255.255.0. Lalu gateway-nya kita samakan di gateway IP router. Kita prom sebentar. Cerah. Nah, untuk gateway-nya kita samakan di sini 192.168.1.1. Kita samakan gateway-nya 192.168.1.1. Dan untuk servernya kita isikan menggunakan DNS Google. Nah, 8
1.8.8 lalu kita klik apply. Lanjut kita akan konfigurasi ke 3 PC yang lainnya. Lanjut kita akan konfigurasi ke Windows 11 ya. Kita klik di jaringan ini lalu kita klik more setting di bawah, kita full screen dulu, lalu kita klik ke connection. Usahakan kita satu jaringan, yaitu menggunakan jaringan ini dengan nama ya. Lalu di sini ada menu IP assignment, kita ubah ke statis atau manual. Nah, untuk IP F4 kita aktifkan, lalu IP addressnya kita masukkan 192.1. Tadi untuk PC servernya menggunakan 10, ini menggunakan 11. Submaxnya kita samakan 255 dan gateway-nya juga kita samakan. Untuk DNS-nya kita samakan karena ini menggunakan Windows, jadi untuk DNS kita samakan seperti yang wajib sama seperti di gateway agar bisa mengakses internet ya. Ini untuk settingannya. Lanjut. Oke. Nah, di tahap ini kita mengalami masalah, yaitu di Windows ini tidak memiliki akses internet. Setelah kita mengubah ke statis tidak memiliki internet, jadi kita akan solusinya kita ubah IP addressnya, lalu DNS-nya juga. Kita tunggu apakah masih tidak bisa. Nah, sudah bisa. Ini sudah bisa mengakses internet. Kita akan coba ping Google menggunakan CMD. Komeng. Nah, sudah bisa replay, lalu kita akan lanjut ke setting PC client selanjutnya. Nah, untuk PC 3 ini menggunakan Linux juga, yaitu menggunakan Linux dengan OS Caci OS. Lalu kita akan klik di menu WiFi ini, terus connection, informasi untuk mengecek. Nah, ini di edit connection, lalu kita klik jaringan, kita klik setting. Nah, di IP F4 setting, nah di sini kita ubah ke manual atau statis ya. Lalu kita klik add. Untuk IP addressnya tidak boleh sama dengan yang lain, 192.168.1. karena tadi Windows menggunakan 12, ini kita menggunakan 11, dan netmaxnya kita menggunakan 255 sama. Terus gateway-nya juga sama, 192.168.1.1. Untuk DNS servernya kita menggunakan 888 4 kali, lalu kita klik save. Nah, sudah. Dan selanjutnya kita akan setting di PC selanjutnya, PC 4. Nah, di sini juga menggunakan Linux dengan operating system Caci OS, kurang lebih sama. Kita klik icon di sini, lalu edit connection ke WiFi yang dituju, lalu klik setting IPv4. Nah, di sini sudah manual, sudah tergantikan biar tidak lama. Ini ada kesalahan di
netmax-nya. Jadi kalau ada kesalahan atau tidak sama dengan yang lainnya bisa menimbulkan error saat melakukan ping. Jadi kita ganti 255.255.0. Gateway-nya juga sama, DNS server kita 888. Kita klik save. Kita ke terminal gini. Cetak Windows T. Nah, Windows T kita lakukan ping. Ctrl Q. Windows Q. Windows key. Windows Q. Nah, kita lakukan ping google.com lalu enter. Nah, sudah merespon, kita stop. Ya, sudah. Ya, selanjutnya di sini saya akan menguji koneksi atau mengeping antar PC. Sini saya pertama akan mengeping ke PC 1, yaitu ping 192.168.1.10. Jadi tadinya sudah berhasil ngeping ke PC 1, terus sekarang coba ngeping ke PC 2, yaitu ping 192.168.1.11. Nah, PC 11 juga sudah berhasil. Sekarang ngeping ke PC 3, ping 192.168.1.13 dan berhasil. Settingan firewall. Nah, untuk agar Linux bisa. Ini saya akan melanjutkan ngeping ke PC 1, PC 3 dan PC 4. Ngeping 192.168.1.10. Ini udah jalan. Kemudian ke PC 3 ping 192.168.1.12. Momen ini tidak bisa. Nah, kenapa PC 2 tidak bisa ngeping ke PC 3? Karena PC 3 ini memakai Windows dan masih mengaktifkan firewall bawaan dari Windows. Cara mematikannya agar PC 2 bisa ngeping ke PC 3 yaitu kita ke firewall, firewall defender, terus kita ke turn Windows Defender firewall on or off, lalu kita matikan firewallnya, klik oke. Sini bisa dilihat kalau Windows sudah matikan firewall. Oke, di sini kita akan mencoba mengeping ulang, yaitu setelah firewall di Windows dimatikan, yaitu kita ping 192.168.1.12. Oke, di sini sudah bisa karena firewall di Windows sudah dimatikan. Kita lanjut ke PC 3, ke PC 4, kita ping 192.168.1.13. Nah, ini sudah bisa. Baik, di sini kita akan mencoba menggunakan printer virtual, yaitu seperti biasanya kita akan kontrol lalu tekan P, kontrol plus P.
Lalu di sini kita menggunakan printer virtual yaitu Save as PDF di sini. Lalu kita klik save. Kita cari folder download. Kita klik save. Nah, kita akan coba buka file hasil dari printer tadi. Kita besarkan. Nah, di sini sudah terprint untuk dokumennya. Kita lanjut ke Windows. Nah, di sini Windows juga kurang lebih sama, yaitu Ctrl P. Lalu di sini namanya adalah Microsoft Print to PDF. Lalu kita print. Kita cari ke folder download saja. Lalu kita klik save. Kita beri nama dulu. Nah, kalau kita save, lalu kita lihat di files, download, lalu percobaan. Ini kenapa tidak bisa? Oh, masih membuka, sabar. Mengelek laptopnya. Nah, sudah terbuka. Sudah bisa. Oke, terima kasih.